Al-Kahfi nggih Bu. Kalau malam Jumat yang ada pensyariatannya, yang ada perintahnya itu baca surat Al-Kahfi. Yasin itu sangat bagus, tapi boleh kapanpun bagus. Tapi tidak ditetapkan oleh Rasul, oleh pensyariatan harus malam Jumat. Nggih, itu clear nggih. Jadi saya tidak melarang orang yasinan, tidak, monggo. Al-Waqiah Bu. Al-Waqiah itu salah satu surat yang fadilahnya besar, tetapi tidak disyariatkan, dikhususkan untuk waktu tertentu. Ya, jadi Al-Waqiah itu bagus, Yasin itu bagus ya. Sebentar. Kalau Al-Waqiah, Yasin dan Ar-Rahman itu tidak ada ketentuan waktu tertentu. Itu boleh kapan saja dan itu baik. Itu. Justru kalau Al-Mulk itu ada pensyariatannya, dibaca kapanpun baik, tetapi ada tuntunan kalau dibaca setiap malam. Setiap malam boleh mau tidur, boleh belum mau tidur, yang penting sudah di waktu malam. Itu nanti akan hadir di alam barzah sebagai teman atau yang mendampingi kita, yang menjaga kita. Al-Mulk itu. Al-Mulk. Boleh. Bedanya Bu, kalau doa dengan Al-Quran itu bedanya. Kalau Al-Quran itu meskipun tidak tahu artinya tetap dapat fadilah, dapat pahala. Tapi kalau ke dalam konteks doa, misalkan Robbi Auzi'ni tadi itu dibaca tapi tidak ngerti artinya, tetap dapat pahala membaca setiap satu huruf 10 kebaikan. Tapi dalam konteks doa kita memohon keberkahan, memohon pengabulan dari isinya, ya kita harus paham artinya. Itu ya. Jadi kalau Al-Quran meskipun nggak tahu artinya tetap dapat pahala. Tapi kalau hadis atau kalimat-kalimat apa yang berbahasa Arab, kalau kita tidak tahu artinya juga tidak dapat pahala. Karena yang dapat jaminan pahala untuk membacanya itu hanyalah Al-Quran. Hanya Al-Quran. Solawat itu meskipun nggak tahu artinya juga dapat pahala. Itu nyampe ke Rasulullah SAW, karena sholawat itu hakikatnya adalah juga Al-Quran. Kalau sholat Ustaz, kalau dalam sholat kita ada yang tidak hafal, yang mana? Al-Fatihah? Yang tidak hafal apanya? Oh iya, nggak apa-apa. Sholat itu yang wajib adalah takbiratul ikram, Al-Fatihah. Lainnya itu tidak wajib. Surat-suratan tidak wajib, iftitah itu juga tidak wajib, gitu ya. Kabirau Allahumma fa'id itu dalam konteks iftitah itu semua tidak wajib. Tetapi kalau dilaksanakan kita mendapat kesunahan, keberkahan yang besar. Tapi kalau sudah bisa Al-Fatihah tok saja sama bilang Allahu Akbar saja sudah boleh sholat Bu. Gampang sholat itu. Kalau ruku bacaan pilihannya ini bisa subhana rabbil azimi wa bihamdi, bisa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allah maghfirli, bisa itu nih. Jadi sujud pun juga demikian. Dalam konteks doa Bu, Ibu boleh berdoa dengan susunan kalimat atau kata-kata baik hadis itu sahih maupun tidak sahih. Tetapi dalam konteks berdoa namanya orang nyoon Bu, dengan bahasa apa saja, jangankan bahasa Arab, susunannya bagaimanapun itu boleh Bu. Yang terpenting dalam berdoa itu paham maksudnya, berdoa kepada Allah apa isi doanya, itu yang penting itu. Tetapi kalau kita berdoa pakai doa yang ada di dalam Al-Quran, pahalanya 3. 1, pahala membaca Al-Quran dapat setiap satu huruf tadi. 2, mengikuti Nabi karena Nabi mengajarkan itu. Yang ketiga, kita mendapatkan fadilah karena kita berdoa kepada Allah. Berdoa saja sudah dapat pahala. Kalau kita berdoa memakai hadis Nabi yang sahih, yang memang Nabi ajarkan seperti Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a tadi, pahalanya 2.
pahala berdoa itu sendiri dan pahala mengikuti kalimat yang disusun, yang diajarkan oleh Nabi. Kalau kita pakai bahasa Madura, berdoa dapat pahalanya satu. Pahala kita meminta kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Donga sira kabeh marang ingsun, bahasa Jawa ya. Berdoalah kalian semua kepadaku, maka akan aku ijabah. Jadi berdoa pakai bahasa apa saja. Dalam konteks tadi, di dalam kitab tadi, kalau ternyata itu bukan doa dari Nabi, kalau hadisnya dhaif, asalkan itu adalah kalimat yang tidak mengandung kesyirikan, Bu, itu tetap dapat pahala satu. Pahala dia berdoa gitu. Nah, kalau keuntungannya kalau kita pakai doa dari Nabi dan doa pakai dari Al-Quran, Bu, ya kita mendapatkan kemungkinan yang ketiga, yakni kemungkinan dikabulkannya akan lebih tinggi karena itu kalimat yang memang Nabi ajarkan. Jangankan Nabi, Bu, kita diberi doa oleh Kiai Sofyan saja, Bu. Tidak tahu doa apa, terus kita amalkan, Bu, karena kita yakinnya dengan Kiai Sofyan. Allah yarham. Ini doa dari Nabi, apalagi doa yang Allah sendiri yang susun kalimatnya. Maka sebisa mungkin kita berdoa pakai doa dari Al-Quran. Kalau ada yang relevan dengan keinginan kita di Al-Quran itu, kalau tidak kita pakai hadis-hadis yang sahih. Kalau tidak baru pakai bahasa sendiri atau bahasa-bahasa doa-doa yang tidak jelas sahih tidaknya, itu boleh ya, Bu, dalam konteks berdoa boleh. Tapi kita harus tahu sebenarnya doa-doa itu jangan sampai mengandung kesyirikan kalimatnya. Bahaya ini, Bu. Misalkan kita yang penting ini berbahasa Arab misalkan, terus kita nggak ngerti artinya, kita pakai aja doa itu. Kalau itu mengandung kesyirikan, misalkan menganggap Nabi itu adalah pengampu seluruh sekalian alam. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, maka alam ini tidak ada, misalkan disusun dengan kata-kata itu, dan itu kita pakai. Nah, maka ucapan-ucapan kita itu sudah mengandung kesyirikan. Itu tidak boleh. Maka perlunya tahu apa yang kita ucap di dalam rangka berdoa. Satu, agar hati kita nyambung ke Allah. Yang kedua, agar kita terhindar dari kalimat-kalimat yang justru bisa menyesatkan kita. Tapi kalau doa itu sudah jelas sahih, apalagi dari Al-Quran, sudah pasti tidak akan mengandung kemungkinan-kemungkinan yang negatif tadi. Ini, Bu, boleh dari Majmu Syarif tadi boleh diterjemahkan dulu, minta orang lain untuk menerjemahkan, nanti dibaca apa isinya, sambil dibaca sambil dihayati kalau pas berdoa. Gitu. Cukup? Bu. Nggih, enggak apa-apa. Doa dalam sujud terakhir. Dalam sujud terakhir itu sebenarnya tidak ada itu sujud terakhir atau tidak. Di setiap sujud kita disyariatkan untuk memperbanyak berdoa, Bu. Memperbanyak berdoa. Dan sebenarnya kalimat di dalam sujud, terutama di dalam sholat, itu sudah baku. Sudah baku, ada beberapa dari Subhana Rabbil A'la wa bihamdihi atau Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu dibaca sebanyak-banyaknya. Tapi di luar konteks sujud sholat itu boleh, saya katakan boleh, karena di dalam sholat sudah tertentu. Rasul sudah wanti-wanti dalam hal sholat ini, shollu kama ra'aitu usolli. Kalian kalau sholatlah dengan melihat seperti yang aku sholat, baik gerakannya maupun bacaan-bacaannya. Jadi hindari bacaan-bacaan yang tidak disyariatkan yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Jadi tidak ada ketentuan kalau sujud terakhir itu kemudian diperbanyak bacaan doanya, tidak. Di semua sujud, karena di saat sujud manusia itulah jarak terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka disunnahkan untuk berbanyak untuk berdoa. Berdoa, minta apa saja. Dalam konteks sholat, ya terbatas dengan kalimat-kalimat sholat itu. Di luar konteks sholat, bebas.
sujud kita nyoon kepada Allah, bebas. Tidak harus di sujud terakhir. Tidak harus di sujud terakhir. Maaf, itu monggo dibuka-buka lagi referensinya. Jangan hanya mendengar dari satu sumber bahwa sujud berdoa, keutamaan doa di saat sujud itu bukan hanya di sujud terakhir. Di semua sujud, bahkan di luar sholat pun, misalkan sujud tilawah. Ketika kita wasjud wa qtarib ayat Al-Quran kita taruh, kita sujud di situ boleh berdoa apa saja dengan dengan mensucikan Allah, membaca tasbih. Dengan membaca tasbih kemudian berdoa apa saja, minta pengkabulan atas doa-doa. Seperti Allahumma inni as'aluka husnul khotimah itu juga ada. Iya, ada itu yang saya katakan di dalam sujud itu ada apa? Itu dari Nabi. Jadi Nabi itu memberikan beberapa alternatif bacaan di dalam sujud. Ya. Setelah subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma firli atau subhana rabbil a'la wa bihamdihi, ada 3 bacaan yang disyariatkan di dalam sujud. Boleh dibaca semua, boleh dibaca satu-satu. Gitu ya. Satu tadi Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Apa lagi? Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Terus satu lagi, yang membolak-balikkan hati manusia, Ustaz. ya muqallibal qulub sabit qulubi ala dinik. Tadi bacaan sujud, terus doa 3 tadi. Dan itu diperbanyak. Terus ada lagi yang ekstrim lagi, tanyanya, gimana Ustadz kalau saya berdoa di dalam sujud itu pakai bahasa Madura? Tidak boleh. Jadi di dalam sholat tidak boleh memasukkan bahasa lain kecuali bahasa bacaan sholat. Seru ya Bu? Seru ya? Iya, kalau dalam konteks dalam sholat itu ya, setidaknya yang paling aman kita lakukan yang 5 itu, karena Rasul melakukan itu. Oke. Tapi kalau di luar sholat, misalkan doa tiba-tiba sujud syukur, misalkan sujud syukur, dapat kabar anaknya keterima di universitas ternama, langsung sujud syukur, Allahu Akbar, sujud syukur, ya, baca doa-doa Rabbi Auzini, Masya Allah, Subhana Rabbil A'la bihamdi Rabbi Auzini an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Insyaallah. Dalam konteks sholat terbatas, Bu. Karena yaitu dibatasi oleh kalimat Nabi tadi, kalian sholat seperti kalian melihat aku sholat, jangan bikin ukoro sendiri. Terus satu lagi sekalian biar tuntas, ketika sami'allahu liman hamidah, Bu, coba saya ingin koreksi ini karena saya dengar terutama orang-orang jadi imam kadang-kadang itu Sami Allahu liman hamidah itu salah. Yang betul ain, sami Allah. Sami Allah, Allah mendengar. Bukan sami Allah ain. Ya, Bu. Monggo putranya, suaminya, ponakannya kalau terutama yang jadi imam, ayo dikoreksi. Jangan sami Allah. Itu saya sering dengar, Bu. Bahkan di masjid-masjid ternama itu sami Allahu liman hamidah. Sami Allah. Terus makmumnya Rabbana, makmumnya nggak usah ikut sami Allah, langsung Rabbana walakal hamd titik. Kalau mau ditambahi doa, Masya Allah, hamdan katsiran thayyiban mubarakatuh fih. Jadi gini ceritanya, ketika Nabi menjadi imam, kemudian para sahabat jadi makmum. Terus kemudian sami'allahu liman hamidah, lainnya hanya Rabbana walakal hamd. Ada satu sahabat yang nyeletuk, hamdan katsiran thayyiban mubarakah fi. Seperti itu berkali, 4 kali rukuk, 4 kali berapa itu, seperti itu. Setelah selesai sholat, Rasul menghadap ke belakang, wahai sahabat, siapa tadi yang mengucapkan kalimat hamdan katsiran thayyiban mubarakah fi? Padahal itu belum pernah diajarkan oleh Nabi. Sahabat takut, Bu, takut diseneni, takut disalahkan gitu. Nah, tapi ketika ketahuilah wahai para sahabat, saya tadi melihat berpuluh malaikat berebut membawa kalimat itu ke aras Allah Subhanahu wa taala, karena itu kalimat yang sangat baik. Baru sahabat itu ngaku itu, saya ya Rasul tadi itu. Setelah itu, Bu, monggo kita ditambahi itu doanya. Hamdan katsiran thayyiban mubarakah fi. Hamdan katsiran thayyiban mubarakah fi. Siap, tak kirim nggih. Tak kirim nggih. WA. Nggih, Bu Haji.
Yang pernah menyampaikan untuk yang pakai hijab itu kalau usia sudah sembuh sudah Tidak menarik, sudah tidak menimbulkan fitnah. mana untuk kita itu Nggih. kan pernah Iya Bu, nggih, nggih. Baik, sekarang penting ya, menjelang usia uzur, buat duhur. Uzur ini menutup aurat, hijab. Hijab. Itu pada prinsipnya uzur. Ya. Jadi Nabi itu kulil mukminat. Jadi katakanlah kepada kaum mukminat. Sebenarnya itu berlaku kapanpun siapapun yang masih menjadi orang-orang wanita yang beriman, mukminat itu. Tetapi kalau dalam keadaan tertentu, ya keadaan tertentu, misalkan di rumah ada orang yang bukan mahram, misalkan itu kriterianya sangat relatif. Kalau ibu itu meskipun sepuh tapi masih kelihatan menarik, cantik, seksi, ya tetap diwajibkan untuk menutup auratnya. Aurat itu tidak hanya rambut tetapi seluruh bentuk dan seluruh permukaan kulit. Tidak hanya permukaan kulit yang ditutup tetapi bentuk tubuh juga harus tertutup. Itu nggih. Tetapi bagi makanya ini sangat relatif, tidak berlaku secara general. Bagi orang-orang yang sudah sepuh, yang sudah tidak memiliki hasrat birahi maupun sudah tidak memungkinkan mengundang birahi orang lain, itu tidak mengapa untuk tidak menutup aurat di saat-saat tertentu. Tapi kita lebih amannya ibu-ibu, kita harus kembali ke dalil asal, yakni katakanlah wahai Nabi kepada wanita-wanita mukminat untuk jalabibihim, untuk menjulurkan jilbabnya sampai ke dada dan seterusnya. Amannya seperti itu. Ya ibu ya, jadi saya tidak menganjurkan untuk yang sudah tua buka aurat, tidak. Tapi ketentuannya adalah seperti itu. Oke, gitu. Ada ruksoh, ada dimakfu. Tapi bagi cewek-cewek yang masih punya birahi dan berpotensi mengundang birahi, ya haram. Harus ditutup itu. Harus ditutup. ada mantu yang ada satu rumah rambut saya tutup tidak sampai Nggih. Padahal mantu itu bukan mahram itu. Mantu itu mahram, nggak apa-apa. Nggih, betul. Memang nggak enak udah kadang biasa. Ibu, sampai di sini dulu. Nanti kalau ingin tema-tema yang lain di channel YouTube saya ada sudah 1000 lebih tema kajian seperti ini dan pendek-pendek. Sekitar 10-15 menitan bisa dibuka di channel YouTube Rumah Tauhid Al-Firos. Nggih, Bu. Lagi. Kalau kita baca Al-Quran, misalnya baca surat ya belum selesai. Iya, kalau malam Jumat atau hari Jumat itu memang kaidahnya surat Al-Kahfi dalam kondisi utuh. Tapi malam Jumat atau hari Jumat itu malam itu kan panjang, tidak harus satu kali duduk selesai. Yang penting dalam malam itu surat Al-Kahfi selesai, atau siang itu Al-Kahfi selesai. Adapun kita deres dari masih juz berapa nanti disambung di hari berikutnya, tidak masalah. Tadarus sifatnya. Oke. Al-Kahfi ibu, kalau malam Jumat yang ada pensyariatannya, yang ada perintahnya itu baca surat Al-Kahfi. Yasin itu sangat bagus, tapi boleh kapanpun bagus, tapi tidak ditetapkan oleh Rasul, oleh pensyariatan harus malam Jumat. Nggih, itu clear nggih. Jadi saya tidak melarang orang yasinan, tidak, monggo. Gitu nggih. Iya, maksudnya sekarang kita kalau sudah tahu tidak ada keharusan untuk malam Jumat sebagai yasin. Jadi tetap kalau baca ya boleh, bukan berarti terus nggak boleh baca surat malam Jumat, boleh. Yang ditekankan oleh Nabi justru adalah Al-Kahfi malam Jumat atau Jumat siang. Kalau dibaca selesai asar mau maghrib surat Al-Kahfi Tidak apa-apa, itu masuk siang masih. Nggih, jadi 2 waktu, siang dan malam. Kamis sorenya. Kamis sore belum malam kalau habis maghrib. Kalau belum maghrib, kalau sudah maghrib berarti sudah malam. Nggih. Kalau ada yang penyarankan kalau
apa enggak sempatnya ada ayat pertama. Kalau itu 10 ayat pertama surat terakhir sifatnya man hafidho, barang siapa yang menghafal surat itu. Jadi itu konteksnya adalah keseluruhan hari dan keseluruhan waktu. Yang disyariatkan untuk malam Jumat dan hari Jumat adalah surat Al-Kahfi dalam artian yang utuh. Nggih. Jadi 10 dalam nggih. Boleh dicicil, boleh. Habis maghrib berapa halaman itu, karena itu banyak. 110. Iya, 110 ayat. Dan ayatnya panjang-panjang. Setengah juz. Kalau sudah terbiasa ya, apalagi sudah hafal itu ya 10 menit selesai. Allahumma anta rabbi. Itu namanya Sayyidul Istighfar. Itu dibaca di awal hari, di awal siang dan di awal malam sebaiknya. Dihafalkan, nggih. Nanti saya tulis, saya foto di grup, saya rekam suara saya bacakan, nggih. Siap. Pokoknya yang diomongkan di sini nanti saya tulis, nggih. Jangan khawatir. Witir sebelum tidur itu dianjurkan oleh Nabi. Takut kalau malam tidak. Bukan tidak apa-apa, tapi dapat kesunahan tersendiri. Nggih. Iya, meskipun 1 rakaat. Nggih. Witir 1 rakaat atau 3 rakaat. Jangan diputus-putus, Bu. Namanya witir itu ganjil. Jadi kalau dua rakaat sudah salam berarti tidak ganjil, itu genap. Jadi kalau mau 3 rakaat sekali salam ya. Karena witir itu seperti itu. Enggak. Jadi sholat itu ya Bu, sholat itu aturan dinamakan sholat adalah takbiratul ihram sampai salam. Itu sholat. Sholat witir adalah sholat ganjil. Jadi dari takbiratul ihram sampai salam itu harus ganjil jumlahnya. Jadi kalau mau sholat witir 1 rakaat ya boleh, 3 rakaat ya boleh, 1 salam. 1 salam. Ini aku pas saya di Ustaz sholat maghrib, kebetulan ada pengajian sibuk, kita nyiapkan di belakang, kita nggak sempat sholat maghrib. Nah, kita sholat maghrib itu dilaksanakan setelah isya, gimana? Kodokan. Jadi gini Bu. Kalau dalam perjalanan 1 jam. Ya. Itu kan Jadi ketentuan rukhsah sholat itu tidak ada yang namanya sholat itu dikodok. Yang ada di jamak. Nggih. Dan ketentuannya itu hanya 2, maridon au ala safarin. Jadi hanya karena sakit atau karena perjalanan. Kalau sibuk di dapur, bertaubat ya Bu ya. kalau sakit bisa. Sakit bisa, Bu, sakit bisa. Sakit itu meskipun bukan dikodok, di jamak kosor pun boleh. Sakit itu hanya ngambil 3 waktu, sholat maghrib sama isya jadi 1, subuh sendiri, duhur sama asar jadi 1. Artinya siang sholat sekali, malam sholat sekali, subuh sekali. Itu boleh dalam konteks sakit nggih. Dan dalam perjalanan mantenan itu ya sama dengan Bu Ani tadi, itu tidak boleh Bu, tidak boleh. Tapi kalau mantenan ibu itu diundang ke Madura, mantenan sana boleh, itu namanya safar. Iya, itu kan dapat safarnya itu kalau mantenannya di Madura, ibu di Situbondo, di sana boleh jamak kosor. Kalau iya makanya kalau mantenannya di rumah sendiri tidak boleh, di kota sendiri tidak boleh jamak-jamakan, gitu. Nggak boleh, harus disempatkan. Nggak apa-apa nanti make up lagi, nggak apa-apa. Nggak boleh kodok. Bu, kodok itu nggak ada ya Bu, maaf. Jadi yang ada itu hanya kalau taketas tapi belum ngelilir, belum bangun waktu subuh, itu jam berapapun bangun itu langsung sholat subuh. Itulah kalau dinamakan kodok, itu kodok. Tapi itu bukan kodok sebenarnya. Jadi kodok, iya niatnya sah, itu sholatnya sah. Jam 8, jam 9 siang sholat subuh, asalkan tadi subuh belum dengar, itu boleh. Itu nggih. Jadi bukan kodokan, Bukan kodok itu. Nggih. Dan sholat itu hanya diwajibkan untuk orang yang
akil balik, mukim sehat. Jadi kalaupun dia sakit parah, asalkan akalnya masih ada, itu tetap wajib sholat sekemampuannya, dibimbing. Kalau sudah koma, nggih, kalau sudah koma, itu berapa tahun pun sudah nggak wajib sholat. Sudah koma berarti akalnya sudah hilang, atau sudah pikun, sudah sekarat pikun, meskipun masih bisa makan tapi sudah nggak ingat, itu sudah nggak wajib sholat. Jadi Bu, mohon maaf kalau ada keluarga yang sudah seperti itu, 1 bulan 2 bulan dalam keadaan nggak sadar, meskipun akalnya sudah nggak hidup, nggak sudah pikun lah katakanlah, nanti ketika meninggal tidak perlu dikodok. Nggak ada itu sholat kodok orang yang meninggalkan sholat karena sakit, nggak ada. Jadi tidak usah bikin-bikin, bukan orang banyak, dihitung, dikalkulasi sakitnya 2 tahun kali 360 hari kali 2 kali 5, nanti orang sak kampung ini, sak jamaah ini suruh sholat berapa kali, itu tidak perlu dan tidak disyariatkan, tidak dicontohkan oleh Nabi. Kalau seperti ini Ustaz, waktu saya akhir balik itu kan sholatnya masih bolong-bolong, kita belum punya ilmunya. Gimana Ustaz? Kan banyak Bertaubat tanasuha, ke depan jangan sampai kita bolong lagi, tidak ada kodok yang dulu bolong. Jangankan itulah Bu, seperti tadi itu aja. Kalau karena repot menyiapkan sajian terus kemudian lewat ke Isya, itu sudah nggak ada kodoknya. Bertaubat nasuha, jangan sampai terjadi seperti itu. Itu parah itu Bu. Manten sekarang, ayo sekarang ini yang dirias mulai siang. Inilah Bu, ini yang saya sebut, ini musibah. Makanya saya kalau di acara manten apa itu saya ceramah seperti itu, di antara keberkahan perkawinan, pernikahan, mawaddah warahmah itu perhatikan bagaimana sebelum ketemu, bagaimana saat ketemu, bagaimana saat pernikahan, bagaimana setelah pernikahan. Di saat pernikahan itu Bu, yang sering orang tertipu, make up mulai asar, maghrib lewat, isya lewat. Kalau mau tidur sholat, Loh, tapi kan sudah, maghribnya sudah gak ada, asarnya sudah enggak gitu. Padahal posisi dia tidak sakit dan tidak perjalanan. diterima ya. Bukan tidak sah Bu, dosa besar Bu itu Bu. Monggo nanti kalau punya anak, punya cucu, punya ponakan, sudahlah. Kalau mau make up ya dihapus, nanti make up lagi sudah. Gitu. Mahal makanya. Tidak bisa dijamak itu, tidak bisa. Tidak bisa. Ini sepele di luar perhitungan banyak orang ini. Di luar karnaval, ayo karnaval. Ibu-ibu istiqomah mau karnaval besok. Ada yang maca apa Kartini apa? Awas hati-hati. Mau karnaval lu? Mau karnaval istiqomah? Uti-uti mau karnaval? Ya. Baca apa? Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Iya, Bu. Karena apa ada usaha dandannya sakit. Dan biasa. Sholatnya 2 kali. Pertama sholat sendiri, yang kedua sholat lagi buat orang tuanya. Ada apa? Orang tuanya kenapa sakit? Sakit. Oh, tidak. Orang tua orang tua. Nggih, tidak ada pensyariatan semacam itu. Dasarnya ini. Iya. Iya, itu. Ya, tidak boleh. Jadi harusnya selama dia masih bisa komunikasi, otaknya masih nyambung, dibimbing semampunya. Wudu diwudukan, dilap-lapkan, terus disolatkan. Mari Bu sholat, Allahu Akbar, dituntun. Sami Allahu liman hamida. Meskipun kan dituntun sudah, disolatkan seperti itu, dituntun Bu. Itu makanya orang nunggu orang sakit itu pahalanya Masya Allah. Menjenguk orang sakit saja, menjenguk orang sakit selama dia ada di tempat yang sakit, 70.000 malaikat dikirim oleh Allah untuk mendoakan keberkahan bagi orang yang nungguin orang sakit. Apalagi sampai orang tuanya yang sakit, yang nyolatkan, bimbing, nyolati, mensucikan. Masya Allah itu surga Bu, sudah surga. Maka kemarin kan itu kita yang bacakan Ustaz. ya kita bimbing. Mari Bu, Al-Fatihah, Allah, sebisanya gitu. Ya segitu aja. Yang penting beliau itu mempraktekkan sholat. Iya, dibimbing. Iya. Itu kalau sudah nggak inget, sudah nggak wajib sholat. Iya.
Iya, nggih, ditalkin namanya ditalkin. Dan talkin yang terbaik adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, pelan-pelan, jarang-jarang. Jangan kaburu-buru. Bingung orangnya. La ilaha illallah. Kalimat yang tauhid itu. Allah gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa, tapi yang terbaik barang siapa yang di akhir hidupnya membacakan kalimat la ilallah maka dakhalal jannah, jaminan. Nah kalau Allah ini kan ada dalil lain yang tidak menggaransi surga itu. Maka mentalkin itu, kalimat talkin adalah la ilaha illallah. Yang pasti kalau ada yang meninggal tidak lagi semoga husnul khotimah. Ya, nanti di WA itu kalau yang masih nyimpan stiker semoga dihapus Bu. Sering. Mending Allah yarhamhu, Allah yarhamha. Ya Allah muka ampuni. Kalau saya itu bahasa saya biasanya ya Allah mudah-mudahan dia Allah tempatkan di sisinya yang mulia, itu lebih logis gitu. Dan doa kepada orang yang tidak mendengar doa kita. Kalau saya sekarang doakan Bu Ani, kan dengar Bu Ani, bisa dikabulkan bisa enggak. Tapi kalau saya tidak sedang dengan Bu Ani, saya doakan kebaikan untuk Bu Ani, pasti dikabulkan oleh Allah. Dan pengkabulan kebaikan yang saya doakan itu dikembalikan juga ke saya. Maka mendoakan orang yang tidak ada di dekat kita, yang tidak diketahui oleh orangnya, itu Masya Allah gitu. Dikabulkan oleh Allah ke orang yang kita doakan, kebaikan pengkabulan itu juga diaminkan untuk iya. Itu ya kita akhiri. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka